Ya, kita lanjut lagi ya, sesi kedua. Tadi sesi pertama adalah bagaimana cara seorang kesepuhan menceritakan berdirinya, sejarahnya BPKB Banten itu munculnya mulai dari kumpulan para jawara, kemudian mengadakan derriungan, terus seiring dengan berkembangnya zaman dan beberapa orang yang bergabung, sangat disayangkan kalau perkumpulan ini tidak menjadi suatu organisasi yang berbadan hukum. Nah, itu untuk sejarah BPKB yang kalau diceritakan menurut Abah tadi panjang, sangat panjang dan butuh waktu yang sangat lama, tapi garis besarnya adalah seperti itu. Nah, sekarang yang sesi kedua ini adalah pertanyaannya, ini kan BPKB Banten itu kan di Banten, tiba-tiba ada di Bandung, banyak unyu-unyu muncul, ada sendiri BPKB Banten ada di Bandung, kan pasti banyak pertanyaan itu. Nah, mungkin sesi kedua ini akan lebih menjelaskan tentang siapa sih sebetulnya yang bawa BPKB Banten ini dari Banten ke Bandung ini, siapa sih pelopornya, bukan pendiri ya, tapi pelopor yang membawa bendera estafet dari Banten ke Bandung itu siapa. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian mungkin ada yang sudah tahu sebelumnya. Kalau saya pribadi sih karena masuknya ke BPKB juga bukan hanya sekedar masuk, tapi saya menyelami dulu dan membutuhkan waktu yang lama, proses yang lama untuk menyelami untuk bisa bergabung di BPKB Banten. Karena saya juga dulu basicnya juga adalah ormas dan pernah tergabung di dalam forum ormas Jawa Barat. Cuman kan di sini pada saat saya ditawarkan untuk masuk ke BPKB Banten ini, saya punya tanda tanya sedikit spesifik. Saya bilang, kenapa? Yang saya lihat selama saya berada di salah satu ormas yang tidak bisa saya sebutkan, itu ormas di Indonesia, bahkan khususnya di Bandung ini kan selalu dengan ada tanda nama aja organisasi masyarakat. Ormas itu kan sebetulnya organisasi masyarakat, menghubungkan antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Kudunya yang namanya ormas itu membela masyarakat. Tapi kan kebanyakan sekarang itu disalahgunakan. Ormas itu banyak dengan petantang petenteng, premanisme lah yang dilaksanakan. Nah, di sini saya bertemu dengan seorang yang mengaku dirinya seorang kesepuhan, Mbah Nanan Kusnandar pada saat itu, yang mana saya bertemu juga tidak bukan sekadar bertemu di jalan atau apa, tapi kebetulan ada suatu hal yang lagi saya urus dan ketemulah beliau. Di situ beliau menawarkan ke saya juga nanti dulu Bah, saya pikir dulu, saya pengen tahu dulu, saya selami dulu apa itu sih BPKB Banten. Saya tidak mau masuk suatu organisasi. Tapi begitu saya melihat pertama kali, yang saya perhatikan adalah logo. Logo di BPKB Banten itu tidak ada di ormas lain. Yang terutama adalah tasbih. Tasbih itu kan lambang kesucian. Benar nggak nih ormas ini sesuai dengan lambang? Itu yang saya pertanyakan pertama. Terus yang kedua yang bikin saya lebih tertarik adalah motonya. Motonya yang sangat luar biasa, berakhlakul karim. Apakah benar organisasi masyarakat itu berakhlakul karim? Alhamdulillah, setelah sekian waktu berjalan, saya banyak bertanya, terus kemudian saya mendalami. Bah, saya siap, tapi siap dalam arti kata apa? Hanya sebatas partisipan. Karena saya ingin mendalami lagi lebih jauh. Saya gali terus, saya baca ada RT-nya, saya lihat program-program yang ada di BPKB Banten. Alhamdulillah program baik, cuman memang belum terrealisasi, kebanyakan hanya wacana. Nah, disinilah saya coba, oke Bah, saya siap membantu 100% buat BPKB Banten. Insya Allah Bah, saya bilang itu, apa yang saya punya akan saya bagikan, dan saya juga ingin mencari ilmu di BPKB Banten. Nah, disitulah saya baru tahu bahwasanya pendiri BPKB Banten itu bukan pendiri ya, pelopor pembawa BPKB Banten itu adalah beliau, Mbak Nana. Karena beberapa isu juga banyak yang mengatakan dirinya sebagai pelopor pembawa BPKB Banten di Bandung ini. Tapi kenyataannya benar atau tidak? Nah, kira-kira ini saya lemparkan lagi ke forum. Percaya nggak ke Mbah Nanan?
sebagai pelopor pembawa BPPKB Banten di Bandung ini. Jalanannya seperti apa ya Bang? Ya betul. Balik lagi, saya balikin lagi ke forum ini. Kalian masuk BPPKB Banten ini kan harus tahu sejarahnya seperti apa, siapa yang bawa BPPKB Banten ini di Bandung. Punten ini buat apa istilahnya Dewan Kehormatan yang ada di sini, Kang Tantan pribadi. Saya mau tanya, Kang Tantan percaya Mbah Nanan sebagai seorang kesepuhan? Percaya. Dasarnya apa Kang kira-kira? Gini, mungkin pertama dari dulu saya melihat itu sama kayak Kang, mungkin mendalami Ya. mendalami dari hal sejarah, dari informasi setiap orang, dari yang senior saya dari BPKB. Karena waktu itu saya melihat pertama ada spanduk kesepuhan itu banyak orangnya dulu itu kan ya, orang tua semua nih. Setelah nanya dari pihak, ya saya mencari informasi ke pihak DPC bahwa yang membawa itu tidak semua orang di sana tuh yang membawa. Dan muncullah sosok Abah Nanan. Saya cari tahu, nanya sana sini, dan sebagian besar memang betul mengakui bahwa Abah Nanan tuh yang mempelopori puluhan tahun yang lalu membawa BPKB ke Banten ke Bandung. Dan dengan faktanya beliau pun mungkin Mbah Nanan pun dengan sekjen atau dengan DPP pun tidak ada halangan yang menyekat untuk beliau untuk pulang pergi jam berapapun juga. Jadi itu satu fakta yang tidak bisa dipungkiri gitu. Makanya saya percaya kalau Mbah Nanan adalah pelopor BPKB Banten yang membawa ke Bandung puluhan tahun yang lalu gitu. Mungkin gitu kalau saya. Kalau saya pribadi menyatakan bahwasanya masih ada kelemahan. Kelemahannya apa? Itu kan hanya sebatas obrolan ya. Cerita. Dan kalau cerita itu kan harus kita tanya hal yang mendasar itu adalah kalau di zaman sekarang ini legalitas hukumnya apa? Ya kan? Nah mungkin di sini Kang Tantan awalnya saya sama Kang Tantan percaya Bang Nanan, tapi saya pikir-pikir, saya pribadi masuk ke suatu instansi militer, orang melihatnya nyebutnya saya seorang militer. Pada kenyataannya kan tidak, karena saya tidak mempunyai kartu anggota militer. Betul. Mbah Nanan bisa masuk ke DPD, ke DPC, dikenal di sana sini. Bisa siapapun bisa, Kang Tantan pun bisa, anggota di sini pun bisa. Tapi yang menguatkan hal itu, yang menguatkan legalitas hukumnya itu harus ada, Kang. Apa yang disebut dengan KTA tadi. Minimal KTA. Tapi yang harus jelas itu adalah pengakuan secara sah legalitas hukumnya, yaitu berupa SK. Kenapa saya percaya Mbah Nanan adalah pelopor pembawa bendera estafet BPPKB Banten dari Banten ke Bandung? Karena saya mempunyai ini. SK, boleh Kang Tantan lihat. SK inilah yang menunjukkan keabsahan seseorang. Saya punya rumah, saya punya rumah. Saya bilang, ini rumah, saya dudukin. Semua orang tahu saya tinggal di sini. Punya nggak ininya sertifikat rumahnya? Ternyata yang punya sertifikat rumahnya siapa? Kan bukan saya. Nah, ini Kang Tantan boleh lihat. Coba lihat. Silakan. Kala abdi motong heula. Gantanan ku teh. Abdi ge ngambek kita ya nu gelo duanana. Saya tuh nggak merasa bahwa benar saya juga seolah-olah aing nu paling mawa, aing nu benar-benar naon membawa sejarah ka dia, bukan itu. Tapi nu reuasna ieu abdi teu masihan SK ieu. Kitu manehna ieu duaan boga. Ieu paling kaget sakaget. Gitu. Abdi nyalira ge teu masihan gitu. Ujung-ujung kayak SK gitu. Ya, betul. Ini yang menguatkan mungkin ya. Nah iya ta jalma ieu dua ieu ta. Ya reo. Ya, silakan.
Jadi ya itu kembali Kang Tantan yang saya katakan, kita ambil contoh paling simpel. Rumah ini kosong, saya tinggalin. Mungkin pada saya tinggalin itu hanya titipan, mungkin yang punya rumah, Kang tolonglah tinggalin dulu rumah saya mau ke luar dulu kerja, keluar pulau. Saya tinggal di sini. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, orang sini tahu saya yang punya rumah. Tapi yang punya rumah datang. Abi itu apa ya? Begitu digekan ya rewel. Tapi saya Bang, jadi yang betul-betul terbukti Terbukti. buan jenak gitu langsung tahu. Jadi saya katakan dari awal tadi, kenapa saya bisa mencintai BPKB itu bukan hanya sekedar separuh jalan. Jadi kita harus tahu sebetul-betulnya dengan bukti yang betul-betul nyata ya, dengan fakta seperti ini. Mbak Nana bisa saja memanipulasi, membicarakan bahwasanya wah saya lah bawa bendera Banten ke Bandung, aing cenah. Siapapun orangnya yang kalau Abah ajak cerita kemungkinan percaya ya akan percaya. Ya. Tapi ada orang yang tidak percaya ya, termasuk saya lah pribadi. Karena saya harus tahu kebenaran dan kefaktaan yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Nah, begitu juga nanti ini akan sangat memudahkan kita untuk mengetahui siapa sih sebenarnya. Banyak sekali orang yang mengaku bahwasanya dialah pelopor pembawa bendera estafet Banten ke Bandung. Tapi tidak bisa membuktikan legalitasnya seperti punya Banana. Oke. Tadi ya setelah tanya jawab, setelah pembuktian apa yang terjadi, ya kan, bahwasanya fakta yang berbicara, fakta dengan kekuatan legalitas hukum yang ada, yang menyatakan bahwasanya Mbah Nanan Kusnandar adalah pelopor, karena satu-satunya orang yang membawa bendera estafet BPKB Banten dari Banten ke Bandung adalah Mbah Nanan dengan SK yang diterbitkan pada tahun 2002. Cuman hari lahirnya BPPKB Banten yang ada di Bandung ini jatuh pada tanggal 8 Maret 2004. Karena 2002 itu mengalami suatu proses untuk pengakuan bahwasanya dari pusat mengakui adanya BPPKB Banten di Bandung. Nah, itulah mungkin kenapa kita harus sanksi lagi, kenapa harus ragu lagi, karena fakta yang berbicara bukan lagi isu. Karena isu itu bisa berkembang, siapapun bisa mengakui, siapapun bisa mendoktrin bahwasanya dialah seorang pelopor, dialah ini. Faktanya kan hanya mencari popularitas. Nah, di depan mata kita inilah sejarah yang aslinya dengan kekuatan hukumnya yang ada. Bahkan tadi Kang Tantan sendiri berbicara pernah ke Kulon juga, hafal di DPP ataupun DPD, hafal siapa Mbah Nanan. Tapi kan kurang diperkuat dengan legalitas yang ada. Ya mungkin sesi sejarah siapa pelopor pembawa bendera estafet BPPKB Banten dari Banten ke Bandung sudah kita jawab dan kita sudah buka, kita kupas tuntas hari ini sesuai dengan bukti otentik yang ada. Dan semua sudah bisa menyaksikan ketua Pak Tantan juga bisa menyaksikan, sekretaris sudah menyatakan bahwa itu sah. Ya mungkin sesi ketiga mungkin nanti lanjut lagi ya, tanya jawab, mungkin rekan-rekan atau saudara-saudara saya yang ada di sini mungkin pengen tahu juga lah apa sih BPKB itu logonya naon sih. Tadi ngomongkan aya naon, aya golok, aya tasbih. Nah mungkin beliau lah yang akan bisa lebih pas menjelaskannya. Ya mungkin itu sementara break white coffee ya Pak. Break dulu, kopi break dulu.